Udah lama banget kayaknya ya kita nge-podcast ya nggak sih? Itu terakhir di Idul Fitri. Idul Fitri. Ini Bang, Euro 2021. Oh iya. Tapi nggak tetap diubah ya? tetap nama Euro 2020. Oh iya. Namanya Kalau tetap. dibandingkan- Kita lihat. Nih kita malam ini mencoba by data nih teman-teman gitu. Nih Tolong turis donatur. turis asing kalau mau nonton bawa hasil PCR-nya. Nah, dan Sudah lewat karantina juga. Jadi tetap ketat juga ya. Lihat bawahnya cuy, lihat bawahnya. Pakai drama. Gitu. Salah satu contohin aja bang, salah satu contoh bukti kangennya kita tuh terhadap sepak bola Indonesia ketika Persija juara Piala Menpora. Nah, lihat Ya, ketika coba itu dari- supporternya langsung pada turun ke Iya. bundaran HI. Iya. Itu kan, Itu harus di Bandung juga. nah itu apa namanya kayak udah kangen betul-betul gitu loh Iya, iya. sama euforia liga yang ada di Indonesia sampai mereka tuh seperti itu walaupun sebenarnya ada yang bilang salah, ada yang bilang ya wajar aja, Iya, ya kan pro gitu. kontra lah. Pro kontra. Tapi yang kita lihat adalah kita tuh udah benar-benar kangen loh, Ya, gitu loh. apalagi memang di Indonesia ini apa ya jiwa sepak bola tuh Nah, gede itu banget dia. gitu kan. Berarti pelajaran yang harusnya kita ambil dari pelajaran bola ini ya. Iya. Jadi Euro dengan, 2020. dengan kecintaan kita terhadap bola dan hampir semua orang kan cinta bola. Benar-benar. Harusnya Tontonan masyarakat lah bola itu. Nah, maksudnya harusnya ketika kita cinta bola, di situ kita harus semakin sadar gitu betapa pentingnya vaksinasi, Iya. kesadaran kita Kesehatan lah terhadap- intinya, kesehatan. terhadap COVID gitu kan. Iya. Jadi Protokol kesehatan. ketika kita udah paham, oh ternyata COVID benar-benar ada gitu. Dan emang solusinya juga ada. Iya, iya. Ketika kita paham COVID, kita juga ya patuhin aja pemerintah karena udah ngasih vaksin, ya udah kita jalanin kayak kita udah dapat jatahnya gitu. Nah. Karena kan belajar dari pelajaran Hungaria, hampir semua penduduknya ini paham dan sadar Iya. terhadap COVID gitu. Dan ketika disuruh buat vaksin dia mau. Iya, iya. Dan akhirnya bisa melakukan dan melaksanakan event besar-besaran. Nah, ini juga tadi udah ada yang divaksin hampir 20% kan. Nah, ternyata nih datanya tuh pas masuk bulan Mei itu ternyata kasusnya terus menurun. Saat tadi mulai awal vaksin tuh awal Februari terus di Hungaria. Nah, pas tanggal 2 Juni tuh istilahnya yang tadi sampai 5 juta itu, dan ternyata di bulan Mei lah, masuk bulan Mei, April, Mei itu kasus COVID di Hungaria tuh turun gitu. Artinya walaupun banyak berbeda pendapat kayak antar vaksin emang tetap tetap kena lah, atau emang benar Efeknya malah yang macam-macam kan. Iya, gitu. gitu. Ada yang jadi magnet. iya segala macam gitu kan. Keren banget jadi magnet. Kita nggak bahas ke masalah itu, tapi by faktanya seperti ini di Hungaria gitu yang kita Dan di lihat. negara-negara Eropa kan semuanya Hmm. ngelakuin ini kan. Nah nih, Jerman tadi. ini satu lagi nih, Denmark juga yang sudah divaksin 2 kali full itu 1 juta, yang vaksin 1 dosis itu 2 juta 2 juta. gitu. Dan ternyata kasusnya berangsur-angsur turun gitu. Jadi ya sebenarnya apa ya, kalau kita lihat juga ini lagi satu lagi Turki aja sekarang sudah yang divaksin full itu 13 juta, yang divaksin 1 dosis 20 juta, dan kasusnya Hampir sama ke Indonesia berarti itu. iya Cuma warganya beda dong. Iya, warganya beda. Terus kita sama berapa Turki paling? Aduh. iya Jauh. dan kasusnya per hari itu semakin turun kayak gitu. Dan yang perlu teman-teman tahu juga, per hari ini aja nih Pecah rekor ya? Pecah rekor. Indonesia. 20.000 kasus harian gitu. Sebenarnya gini, COVID ini bukan urusan pemerintah, bukan urusan dokter, bukan urusan perawat, atau bukan urusan gubernur dan segala macam, bukan urusan mereka semua. Tapi COVID itu sebenarnya urusan kita semua, gitu. Mau pemerintahnya, mau kita sebagai rakyat, mau tenaga medis segala macam, semua itu urusan kita, gitu. Walaupun di sisi lain banyak pro kontra, tapi apa namanya, overall semuanya adalah urusan kita semua. Iya, gitu. Gitu. Karena gini, sebagai contoh kayak gini, kayak sekarang lagi banyak kasusnya, akhirnya perlu dirawat dong. Gitu.
sekarang ketersediaan tempat rawatnya semakin menipis gitu kan, akhirnya yang harus butuh dirawat bingung, jumlah kamar sama jumlah yang dirawat nggak seimbang gitu. Akhirnya kan itu yang bikin petugas medis juga kebingungan gitu, orang yang mau dirawat juga was-was dan segala macamnya gitu. Padahal kalau kita istilahnya mau jaga diri keluarga segala macam untuk mungkin jaga protokol kesehatan lah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya bisa kita hindari dan bisa lebih cepat tuh COVID itu nggak ada gitu di Indonesia. Nah ini belakangan ini dapat pernyataan provokatif nih. Apa nih? Terkait dengan event Euro misalnya, kan di situ kan supporternya banyak, penontonnya banyak di stadion itu. Dengan perbandingan misalkan di Ka'bah nih Mekah sepi, atau di masjid-masjid kita nih di Indonesia sepi, orang masih pada takut. Dan akhirnya ada beberapa orang gitu ya menyatakan bahwa ayo ke masjid aja gitu, ayo sholat jamaah, ayo rame-rame ke masjid, nggak lihat Euro sebanyak itu. Kalau menurut aneh ini perbandingan yang nggak apple to apple ya. Karena nggak bijak lah. Iya nggak bijak, karena ketika kita membandingkan hanya kasus COVID-nya, nggak melihat bagaimana penanganan belakang itu. Iya betul. Misalkan kita nih bandingin Hungaria sama Mekah gitu ya. Wah, apa di belakangnya ada namanya? Konspirasi propaganda apa gitu. Jadi akhirnya ibadah haji sepi gitu kan. Nah, sebetulnya kita harus lihat juga sih penanganan yang dilakukan di Arab Saudi gimana gitu kan. Kalau kita bandingin di Indonesia aja kasus harian 20.000. Aneh, karena ada di grup keluarga ya. Ada salah satu keluarga yang memang kebetulan dokter kan. Setiap hari informasi meninggal, nggak habis ya Allah. Nah, kalau enaknya sih bijaknya kita ya udah kita jalanin dulu yang ada sekarang gitu. Kalau emang pemerintah nyuruh kita buat ya udah di rumah aja dulu. Nggak usah ngajak yang provokatif yang kayak gitu sih menurut Anda. Dan juga kalau misalnya Anda nggak percaya dengan COVID, itu urusan Anda sebenarnya. Cukup aja sendiri gitu ya, nggak usah ngajak aja. Tapi dengan bikin menghasut atau bikin orang untuk nggak percaya juga sih sebenarnya itu malah nggak bijak, karena sudah terlihat jelas kok di depan mata kita gitu. Mungkin kalau misalkan aneh ngeliat orang-orang kayak gitu, ada sih aneh nemu kalimat-kalimat guyon. Mungkin orang-orang kayak gitu alumni kiamat 2012. sih ketika 2011 kita ditakut-takutin kiamat 2012. Ketika 2012 kita sampai di tahun 2021 cuy. 2012 gak ada apa-apaan. Ya mungkin dari situ kali dia mungkin udah. Intinya gitu sih. Kalau menurut kita harus lebih bijak lagi menanggapi hal-hal yang kayak gini. Jadi perbandingannya harus inilah berimbang lah. Kalau emang di sini ada COVID, di sana ada COVID, tapi lihat bagaimana penanganannya gitu. Tadi kan kalau kita udah sebutin sebagai penanganan COVID dan dengan riset gitu ya, statistiknya gimana dari yang kita dapatin, penanganan bagus banget. Berbeda dengan di negara kita mungkin atau di Arab Saudi. Mungkin ada kurangnya gitu ya. Atau kalau mau ngelihat nih yang mungkin terlambat gitu ya, terlambat dalam penanganan. Atau kalau kita mau ngelihat di negara Jerman, mungkin sebagai perbandingan gitu. Kan kalau di negara Jerman tuh ketika ini COVID ada gitu, sebelum jadi pandemik, Jerman tuh sudah melihat kalau ini tuh awalnya endemik dulu kan sebelum jadi pandemik. Dan ketika ini virus endemik dulu sebelum jadi pandemik. Endemik dulu sebelum pandemik. Epidemik. Apa sih? Endemik dulu nggak salah. Iya. Itu endemik dulu. Sebelum jadi pandemi, ketika masih endemik, Jerman sudah memerintahkan negara bagian untuk mewaspadai dan membatasi penularan antar manusia, yaitu meminimalisir kontak. Jadi artinya di negara Jerman ketika ini sebelum jadi pandemik udah mulai was-was, udah mulai langsung dan udah masif juga. Nah iya gitu. Jadi ketika main-main kan. Penanganannya tuh benar-benar sebelum jadi pandemik aja udah mulai kontak manusia tuh di jarak lah gitu. Dan enaknya kalau di luar negeri ya, misalkan kita ambil di Jerman nih sebagai contoh, itu masyarakatnya pada sadar gitu ketika diinformasikan
udah nih bahaya nih lockdown udah semua. Ya udah selesai di situ kan. Orang pada di Indonesia lockdown. Udah berubah. Udah keluyuran malah. Ya, apalagi pemerintah sekarang lebih mengetatin lagi ya, apa sih namanya PPKM ya, pembatasan. Jadi lebih mikro lah, skala mikro ya. Skala mikro, tidak PSBB, tidak lockdown gitu. Artinya apapun keputusan pemerintah sebenarnya itu nggak ada artinya kalau rakyatnya nggak ngikutin gitu. Nah, kita sebagai rakyat juga istilahnya berusaha untuk mengikuti lah apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tenaga ahli, tenaga yang memang bekerja di bidang itu. Karena gini loh, kita bukan orang yang ada di wilayah itu dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa atau menelaah hal itu. Jadi tugas kita mempercayakan kepada mereka, tenaga peneliti, tenaga ahli, atau mereka-mereka yang memang bertugas untuk meneliti tentang COVID ini dan gimana cara penanganannya gitu. Karena menurut saya sih udah bukan saatnya lagi lah kita berdebat bagaimana. Ya tugas kita sebagai warga negara yang baik, ya kita berusaha untuk gimana nih pandemi bisa lekas turun gitu. Karena kalau pandemi nggak cepat turun, efeknya bukan cuma kita aja, tapi ke seluruh masyarakat gitu. Sekolah tadi mau tatap muka, naik lagi nggak jadi gitu. Idul Adha harusnya udah bisa sholat kayak kemarin Idul Fitri, tapi katanya di zona merah nggak boleh ngadain sholat. Informasi juga untuk sholat Jumat di pekan-pekan ini akan ditiadakan. Ya kan? Bahaya juga kan. Karena gini, kalau kecintaan kita terhadap ibadah, kecintaan kita terhadap amalan-amal soleh, itu harusnya mendorong kita untuk lebih lebih aware lagi terhadap kemaslahatan diri kita dan masalah orang lain gitu. Jangan karena kita keinginan untuk ibadah tapi justru malah bikin masalah ini nggak kelar-kelar jadinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ricuh gitu, ricuh lah dengan diri sendiri lah gitu loh, nggak usah ngajak-ngajak. Jadi kalau misalkan contoh si A nggak percaya dengan adanya COVID, terus dia ngomong-ngomong ke si B dan si C, lama-lama kan ya nggak bakal kelar-kelar semua kok kayak gitu semua gitu. Kalau misalkan kalau nggak percaya dan segala macam, ya udah, lo ngedumel sama diri sendiri aja gitu. Gitu. Intinya kalau memang ada orang yang nggak percaya dengan COVID, jadi terusan dia. Tapi kalau ada orang yang betul-betul percaya, jangan digangguin. Dia sama kita beragama lah. Kalau ada orang tidak beragama seperti agama kita, ya udah, lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, untuk agama, gitu. Ya karena semua orang punya pendapat masing-masing. Iya, kayak gitu. Jadi itu sih lebih bijak ya kita dalam sikapi ini gitu. Dan semoga kita juga bisa berpartisipasi dalam sekecil apapun. Mungkin mengkampanyekan untuk pakai masker sekarang, bahkan disarankan pakai masker 2 lapis sekarang. Gitu. Karena ada beberapa hari terakhir pakai masker kalau keluar rumah tuh selalu 2 lapis. Dengan kita cuman pakai masker keluar rumah itu kan juga sudah membantu sebenarnya, ya kan? Nggak, walaupun kita nggak membantu kayak harus ngeluarin duit buat segala macam. Dengan kita keluar dengan menggunakan masker ataupun dengan menggunakan berjaga jarak dengan orang itu juga udah membantu. Jadi sekecil apapun perbuatan kita terhadap ini virus itu bermanfaat buat negara kita sendiri. Gitu. Ya intinya sih dari Euro 2020 ini kita bisa belajar banyak lah, supaya cepat selesai gitu ya COVID-19 di negara kita Indonesia. Biar bisa makin nonton bola lagi di stadion. GBK udah berdebu kali itu loh. Udah kangen. Target nih kalau apalagi buat anak Jakarta harus semangat untuk ngilangin COVID. Apalagi bentar lagi stadion baru bakal selesai nih. Jangan sampai dibuka nggak ditonton. Bener-bener nih. Gitu kan. Yang dimana nih stadion bakal jadi boom banget nih stadion kita nih. Kalau misalkan kita ngelihat dari pembangunannya, katanya itu stadion bakal bisa ketutup ini. Ajib banget itu. Nanti kayak di Madinah dong. Iya, Madinah ya. Jadi kita nggak perlu ke Eropa buat ngerasain stadion buka tutup. Gitu.
Jadi mungkin itu buat teman-teman semua, buat mudah-mudahan mengedukasi. iya gitu. Kita di sini bukan kita tekannya bukan orang yang pakar di bidang COVID, tapi kita hanya menyampaikan ya data-data yang kita dapat gitu. Dan menyampaikan pendapat kita masing-masing atau opini-opini kita masing-masing gitu. Semoga mencerahkan buat teman-teman, buat yang masih bandel pakai masker aja sekarang, karena mungkin kita nggak sakit tapi ternyata kita yang membawa penyakit ke keluarga gitu kan. Itu ngeri banget sih kayak gitu. Jadi kalau memang nggak penting-penting banget keluar rumah, jangan keluar rumah gitu, karena kita pengen COVID nih cepat selesai lah gitu, biar kita ibadah juga enak gitu kan. Biar bisa yang umroh bisa umroh lagi, haji bisa haji gitu, dan melakukan kegiatan-kegiatan tidak perlu banyak susah payah, banyak peraturan ya nggak sampai peraturan lagi. ya mudah-mudahan di 2021 inilah COVID minimal kalau belum bisa benar-benar 100% tapi minimal turun banget lah gitu. Mungkin itu aja dari kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada kita bahas? Cukup. Jangan lupa teman-teman untuk like Ya, like dan subscribe dan Kalau yang paling penting sekarang sih harus nyalain lonceng. itu Nah, sih. Kalau nyalain lonceng, tinggalan kabar ketahuan gitu. Videonya bakalan kelewat. Gitu aja, Kelewat. teman-teman. Jadi itu Jadi aja. kalau udah subscribe, lonceng tuh nyalain jangan lupa. Oke, dan jangan lupa untuk follow juga Instagram Highface Highface Media. di Instagram gitu. Mungkin Dan kalau itu misalkan teman-teman ada pendapat lain ataupun apa yang mau disampaikan, sampaikannya di kolom komentar. ntar kita coba Kita baca. lah kalau ada. Kalau misalnya kita bisa balas, kita balas. Gitu. Jadi itu aja dari kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Sekali lagi kita tidak menghakimi, tidak menyalahkan siapa-siapa gitu. Ini pembelajaran buat kita semua. Semoga COVID cepat selesai di negara tercinta kita, Indonesia. Gitu. Satu lagi bang, Apa? untuk pendukung Jerman jangan lupa terus dukung. Terus Portugal lah, ada Bang Dodo, ada Bang Portugal berdua nih. Berdua Portugal, ada Bang Dodo. Kameramen apa? Ya Allah, Bukan. beda kita semua. Dia memperjuangkan Piala Dunia kemarin ya. Oke. Artinya kita boleh berbeda tapi tidak bermusuhan. Ya, Cakap dia closing statement. Tadi apa lah setelahnya? Berbeda boleh tapi jangan bermusuhan. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih yang teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk di-share juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.